Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa sehat walafiat, selalu terlindung dari wabah COVID-19 ya. Jadi kita akan melanjutkan topik kuliah analisis pangan. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai analisis sifat-sifat reologi pangan. Ya, masih dalam rangka untuk di rumah aja tetap kuliah ya. Oke, baik, ini adalah subtopik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai apa itu reologi ya. Kemudian adalah untuk pengukuran viskositas. Kemudian kita akan bahas mengenai analisis tekstur, dan juga dilanjutkan dengan tekstur profile analysis, salah satu tren untuk pengukuran sifat tekstur pangan. Dan terakhir kita akan bahas mengenai sifat-sifat adonan ya, terutama adalah untuk sifat-sifat gelatinisasi pati menggunakan RVA, amylograph, varinograph, dan juga mungkin extensograph ya. Baik, cukup banyak ya, sehingga mungkin untuk hari ini kita tidak bisa untuk membahas semuanya mungkin ya. Baik, kita akan mulai. Untuk yang pertama, apa itu reologi ya. Jadi mungkin kita sebenarnya sudah sangat terkait dengan sifat reologi ini ya. Kita sehari-hari dalam kehidupan kita akan menjumpai dari sifat-sifat reologi ini. Mungkin yang pagi ini sarapan dengan Indomie ya, itu biasanya menggunakan saus tomat atau saus sambal Nah, itu adalah bagaimana karakteristik untuk kemudahan mengalir ya, atau viskositas dari bahan ya. Ini merupakan karakteristik dari reologi ya. Mungkin kalau nggak sarapan ya minimal gosok gigi ya. Saat gosok gigi kita mencet odol ya, agar pasta giginya keluar ya. Nah, itu juga adalah suatu kemudahan mengalir dari pasta gigi, itu juga merupakan dari sifat reologi. Kemudian juga kalau yang sudah ya minimal untuk sabun cair juga ya, itu adalah suatu reologi. Nah, produk-produk ini sebenarnya di tempat pabriknya ya, mereka sudah didesain ya agar mudah untuk mengalir ya, mudah untuk konsumen itu menggunakan produknya ya. Jadi reologi sangat mudah ya, sifat-sifat reologi untuk kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti gambar ini ada mayones, ada coklat ya, kemudian ada yogurt, bahkan juga untuk untuk sifatnya itu meringues ataupun juga krim ya. Ini juga merupakan produk-produk yang didesain ya dengan baik oleh produsennya ya, untuk memiliki sifat-sifat reologi tertentu. Oke, jadi yang dimaksud dengan reologi itu sendiri adalah science of flow ya. Jadi ilmu yang pelajari tentang aliran dan deformasi dari suatu bahan. Jadi mungkin kalau ada di beberapa buku sebenarnya menyebutkannya adalah deformasi dulu ya, mesti deformasi and flow of material. Jadi terjadi deformasi baru kemudian ada aliran ya. Jadi mungkin dari kata reologi ini sendiri berasal dari bahasa Latin ya, yang berasal dari reos, artinya adalah mengalir ya. Nah, sifat-sifat reologi ini dapat diaplikasikan ke semua bahan ya. Jadi mulai dari gas, sifat-sifat gas ya, udah pasti gas, cairan itu kan sesuatu yang sangat mudah untuk mengalir ya. Bahkan juga semi solid dan hingga ke bahan solid ya. Memang kalau untuk sifat-sifat solid ya, ini kan mungkin tidak mengalir ya, tidak mengalir, tapi ada perubahan bentuk atau deformasi yang akan terjadi ya. Baik, itu yang akan nanti kita gambar untuk apa itu reologi dan mengapa reologi itu penting ya. Itu karena memang di industri pangan ya, terutama ya, reologi itu sangat terkait dengan karakteristik produk ya. Jadi salah satu atribut mutu dari produk ya, umumnya itu
sifat rheology itu penting sekali diukur ya. Jika produknya berupa liquid ataupun juga semi solid ya, umumnya akan diukur berupa viskositasnya ya, kemudian juga karakteristik yang lain, viskoelastik yang lain. Kalau produknya itu solid ya, umumnya akan didesain agar memiliki sifat-sifat tekstur ya, crispiness ataupun juga hardness atau crunchiness ya, yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Jadi rheology ini sangat diperlukan ya dalam mendesain proses ya, kemudian juga untuk mengevaluasi proses dan juga keperluan untuk selalu menjaga mutu ya, dari QC dan konsistensi mutu, baik juga untuk di pengembangan produk ya, dan otomatis juga biasanya akan terkait ke aspek consumer preference ya, kesukaan dari konsumen. Oke, jadi tadi sudah disinggung, jadi rheology itu berlaku untuk semua bahan ya, jadi mulai dari gas, liquid, semi solid maupun solid ya. Cuman untuk di bahan pangan kita umumnya kan namanya bahan pangan itu berupa liquid, semi solid maupun solid. Jadi untuk gas tidak akan kita bahas ya. Jadi untuk produk-produk liquid sendiri ya, ini bervariasi dari aspek dalam hal viskositas ya, dari kemudian untuk mengalir ya. Jadi biasanya kalau satu cairan yang encer ya, itu akan lebih mudah untuk mengalir, dan kalau yang cairan yang lebih kental otomatis akan lebih sulit untuk mengalir ya. Jadi itu untuk mungkin secara visual ataupun secara sensori kita bisa menduga ya tingkat viskositas suatu produk itu berdasarkan dari kemudahan untuk mengalir ataupun kekentalan dari satu produk bisa dicek dengan menuangkannya ya, berupa tetes demi tetes ya, akan kita bisa karakterisasi. Nah, untuk yang semi solid produk ya, biasanya akan memiliki karakteristik ya antara liquid dan juga solid ya. Jadi ada kemudahan mengalir ya, seperti itu. Contoh di produk sini adalah margarin ya, butter ya, maupun juga mungkin jam, jelly ya, itu termasuk semi solid, termasuk dodol juga ya, termasuk semi solid. Jadi sifat-sifatnya antara liquid dan juga solid. Untuk produk solid sendiri ya, tidak ada sifat mengalir ya, sehingga kita mengukurnya bukan viskositas ya, tetapi kita akan mengukur untuk sifat-sifat rheology bahan yang solid itu adalah teksturnya ya. Jadi nanti kita akan belajar ya, selain pada mata kuliah ini ya, selain untuk topik kuliah rheology ini, selain pengukuran viskositas untuk produk-produk yang liquid juga akan kita ukur ya, kita akan membahas mengenai sifat tekstur ya. Ini sangat penting juga untuk produk-produk yang solid ya, karena kalau kita berbicara makanan, artinya untuk yang produk pangan padat ya, pasti adalah tekstur yang diutamakan. Jadi seperti hardness, fracturability, elasticity, crispiness, atau crunchiness ya, ataupun juga chewiness dan lain-lain ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pengukuran ya, mungkin kita perlu juga mengetahui mereview kembali ya. Saya kira ini sudah dibahas juga di mata kuliah prinsip teknik pangan ya. Jadi untuk mereview kembali apa itu stress dan strain ya. Stress itu adalah suatu pengertian tekanan ya, stress atau tekanan. Strain itu adalah ukuran untuk perubahan bentuknya ya. Jadi stress itu adalah intensitas ataupun besaran dari gaya yang diaplikasikan pada suatu luas permukaan tertentu ya. Jadi stress itu adalah besaran dari gaya dibagi dengan areanya ya, jadi F per A. Jadi mungkin ada juga dulu ya, kalau mungkin pernah mendengar atau pernah membaca di grup ya, nah itu ada pepatah ya, kalau stres itu semakin tinggi dengan semakin besarnya gaya ya. Artinya kalau gaya, kalau bagi kita bahasa Indonesia, gaya kan style gitu ya. Jadi kalau kebanyakan gaya akan banyak stres gitu ya.
Baik, berikutnya juga di sini dari gambarannya kan mudah sekali ya. Jadi yang mana yang memiliki stres yang lebih tinggi ya, ya otomatis yang gunting ini ya, karena kalau ini sama-sama bebannya ya, sama-sama bebannya, yang satu ditaruh di meja, otomatis luas permukaannya ini adalah besar ya, sehingga stres pada di sini ya. Jadi stres itu juga kalau areanya sempit ya, nah itu kan jadi stres ya. Jadi kalau kita punya area ruangan yang besar kan otomatis lebih lapang gitu ya. Nah ini juga konsep dari stres tekanan, jadi semakin besar pembaginya ya otomatis stresnya kecil ya. Sedangkan di sini luas bidang gayanya ya itu sangat kecil, satu titik saja gitu, sehingga stresnya sangat besar ya, sehingga bisa pecah ya balon yang diisi air ini ya. Sama-sama beratnya itu, yang ditaruh meja tidak akan pecah, yang ditaruh di gunting itu bisa pecah ya. Jadi pengertian yang lebih mudah untuk strain itu adalah rasio perubahan dari ukuran ataupun juga deformasi itu, perbedaan dari ukuran aslinya ya. Jadi seberapa besar deformasinya ya, jadi ukurannya dinyatakan dengan sentimeter per sentimeter atau inci per inci atau dalam persen. Jadi sebenarnya tidak memiliki ukuran ya, dimensionless, karena unitnya sama ya, strain. Oke, jadi ini untuk memberikan gambaran yang lain, stres itu sangat dipengaruhi oleh besaran gaya dan luas bidang gayanya ya. Jadi stres ya bisa dinyatakan dengan sigma ya, tapi kadang-kadang juga dinyatakan dengan tau ya. Kalau nanti kita bahas mengenai rheologi atau viskositas ya, umumnya untuk yang sistem internasional sekarang itu dinyatakan dengan tau ya. Oke, jadi untuk mengukur stres atau F ya dibagi stres itu sama dengan F dibagi A. Nah kalau kita lihat di gambar ya, ini menarik, ada arah-arah gaya. Jadi arah gaya dibandingkan dengan bidang bendanya. Yang di sini adalah tensional stress, jadi tensile stress ya. Jadi tekanannya itu ataupun gayanya itu menjauhi bidang gaya. Sedangkan di sini adalah compression stress, jadi adanya kompresi gaya. Dan yang satu adalah gaya geser ya, shear stress ya, shear stress ataupun gaya geser ya. Jadi gayanya itu searah berlawan arah seperti ini ya, jadi shear stress. Nah ini untuk gambaran ya. Jadi kita punya beban sama-sama tadi sebenarnya sudah sama dengan di visualisasi yang di balon diisi air ya. Yang satu ditaruh di bidang gaya yang luas, yang satu ditaruh di bidang gaya yang sangat kecil ya, itu bisa stresnya beda. Nah seperti ini kalau kita kuantifikasi, misalkan sama-sama bebannya itu 100 Newton ya, yang satu itu bidang gayanya itu hanya 1 cm persegi, sedangkan yang sebelah sini luas bidangnya itu adalah 25 cm persegi, maka besaran stres ya untuk yang di sini, yang sebelah kiri ini adalah 100 Newton per cm persegi, ataupun kalau dijadikan sebagai Pascal ya, Pascal kan Newton per meter persegi, yaitu kita harus kalikan berapa itu, kalikan ya mungkin bisa 10 ribuan ya, 10.000 dari Pascal ya. Nah di sini besarannya menjadi 100 per 25 ya luasan, jadi hanya 4 Newton per cm persegi. Jadi beda sekali ya. Jadi karena luas bidang gayanya lebih besar ya, sehingga stresnya akan lebih kecil. Oke, nah dari beberapa bentuk stres sendiri atau tekanan ya, ataupun gaya yang mengenai benda maaf, itu ada yang kompresi ya. Setelah kompresi ya, jadi gaya gayanya itu ke arah bidang, yang mengenai bidang. Tensile itu menjauhi bidang ya, dan shear stress itu tangensial ya, tangensial terhadap bidang gayanya ya. Jadi shear stress disebut dengan gaya geser kalau di bahasa Indonesia kan. Tensile itu gaya tarik, kompresif itu gaya tekan ya.
Nah, dari arahnya sendiri ada yang disebut dengan uniaxial compression, jadi hanya satu arah saja. Ada juga yang back compression, jadi ke segala arah. Jadi kira-kira yang contoh yang ke segala arah ini stresnya ya, back compression ini adalah kalau dulu kita membahas mengenai apa hydrostatic atau hydrostatic high pressure atau HHP ataupun yang dikenal dengan high pressure processing ya, HPP. Itu kan gaya tekannya menggunakan air ya, jadi airnya ditempa dengan tekanan sehingga airnya itu akan menekan ke segala arah ya. Sebenarnya kalau saya mengajar HPP saya punya contoh ya, dulu waktu di Jepang itu sama sensei ya, profesor itu diberikan kenang-kenangan ya. Jadi ada satu cup yang styrofoam ya, styrofoam itu di tes dengan menggunakan HPP gitu ya. Jadi apa yang terjadi, cup styrofoam kan sebenarnya itu foam ya, jadi saat diberikan diproses dengan HPP ya, ataupun hydrostatic high pressure HHP, itu bentuknya menjadi kecil tapi tidak berubah bentuk, jadi hanya ukurannya menjadi kecil gitu, tapi bentuknya masih seperti cup ya. Jadi dari bentuk segala macam itu nggak ada yang berubah ya. Oke, jadi jadi kenapa dengan tekanan tinggi tidak menjadi rusak bentuk bendanya, tidak pecah ya, karena tekanannya itu ke segala aspek, jadi saling mengimbangi gitu ya. Jadi hanya berubah volumenya ya, tapi tidak berubah bentuknya. Oke, ini hanya untuk memberikan gambaran, ada yang satu arah maupun yang arahnya itu banyak. Kemudian yang tensile stress ya, tensile stress ini adalah menjauhi bidang gaya ya, mungkin akan kita bahas nanti saat belajar di tekstur ya, mengenai tekstur ya, karena ini ke bagian solid. Nah, berikutnya untuk yang shear stress ya, shear stress ini adalah atau gaya geser, itu juga sebenarnya sama aplikasinya dengan gaya dibagi dengan luasan dari permukaan yang bidang gaya tersebut ya. Jadi untuk viskositas ya dilambangkan dengan eta ya, eta itu adalah tau sama dengan eta dikalikan gamma ya. Jadi tau adalah stress ya, shear stress ya, gamma ini adalah strain ya, kadang-kadang disebut dengan shear rate ya, shear rate. Jadi laju gesernya, berapa banyak kecepatan untuk menggesernya. Jadi kalau di pengukuran nanti viskometer kita akan membahas mengenai ini ya. Jadi tau-nya adalah besaran gayanya ya, shear stressnya, dan gamma ini adalah merupakan shear rate ya, kecepatan laju gesernya. Oke, satuannya biasanya dinyatakan juga dengan Pascal second, karena shear rate ini adalah per detik, jadi pembagi, dan per detik jadi Pascal second atau bulan milipascal second dan seterusnya. Oke, saya kira itu untuk pembahasan mengenai apa itu rheologi ya. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengukuran viskositas. Oke, baik, untuk pengukuran viskositas ya, sepertinya kita banyak dari aspek instrumen ya, itu banyak ya alternatif untuk mengukur viskositas. Seperti di gambar sini kan ada menggunakan viskometer ya, kemudian ada juga yang menggunakan rheometer ya. Jadi sebenarnya ini adalah rheometer. Jadi kalau saya tanya ya, ini kira-kira kekentalan yang mana ya antara produk saus tomat Indofood nih atau saus tomatnya ABC atau saus tomatnya Heinz ya. Ini pernah coba nggak membandingkan antara saus ini? Jadi kira-kira gimana caranya untuk melihat yang mana lebih kental dari produk ini? Ya mungkin lebih mudah adalah kita coba aja dengan dibuka botolnya, dituangkan ya, yang mana yang paling mudah mengalir ya. Nah kalau yang paling mudah mengalir itu adalah yang paling
encer ya. Jadi yang lebih encer, yang paling mudah, yang lebih mudah mengalir adalah yang lebih encer. Sedangkan yang lebih sulit mengalir itu adalah yang lebih kental ya. Itu tapi kita hanya bisa menjudge dengan secara kualitatif ya, membandingkan. Tapi kita tidak tahu suatu nilainya berapa gitu ya. Berapa viskositasnya gitu. Nah, untuk mengukur berapa viskositas suatu bahan ya, kita bisa menggunakan viskometer maupun reometer ya. Nah, memang kalau dilihat dari gambarannya ini viskometer biasanya untuk mengukur viskositas ya, sedangkan kalau reometer itu luas ya, selain mengukur viskositasnya juga bisa mengukur sifat-sifat viskoelastik yang lebih kompleks ya, seperti storage modulus ataupun juga parameter yang lain. Dan juga untuk umumnya kalau viskometer ini ya hanya mengukur ya untuk satu kecepatan ya dengan satu spindle gitu ya. Nah, itu cocok umumnya untuk yang Newtonian saja ya. Sedangkan kalau yang reometer itu kita bisa mengukur semua jenis fluida ya, baik yang Newtonian maupun yang non Newtonian, pun akan gampang sekali untuk memvariasikan. Kita juga bisa memberikan perlakuan suhu misalkan ya, jadi viskositas berdasarkan perubahan suhu seperti apa ya, kemudian berdasarkan juga kecepatan shear stressnya, atau bahkan divariasikan stresnya juga gampang sekali ya. Sementara kalau di sini kan sulit ya, untuk mengubah-ubah harus diganti spindle-nya mungkin untuk memberikan impact ke shear stressnya yang beda ya, atau juga shear rate-nya beda. Jadi ini keunggulannya ya, keunggulan dari reometer ya sangat banyak ya, tapi memang juga ini harga alatnya juga akan jauh lebih mahal ya dibandingkan yang viskometer ini. Nah, ini di tabel nih saya ambil dari salah satu material Toledo rasanya ya, ataupun kalau nggak di TA instrumen ya, yang membandingkan antara viskometer dan reometer ya. Jadi kalau viskometer biasanya bekerja untuk dengan kecepatan dan torsi yang terbatas ya. Kalau reometer menggunakan low friction ya, air bearing, jadi lebih powerful ya di sini. Kemudian juga pengukurannya hanya menggunakan pengukuran di satu kecepatan, ataupun jadi lebih cocoknya untuk yang Newtonian material ya. Sedangkan di sini bisa untuk Newtonian maupun non Newtonian pun bisa diukur untuk reometer. Dan memang dari harga ya, itu kalau viskometer lebih murah, yang reometer itu akan sangat lebih mahal ya. Oke, nah ini sebelum kita lanjut ke pembahasan prinsip untuk pengukuran viskositas ya, sekedar untuk mengetahui unit pengukuran untuk viskositas sendiri ya. Jadi kalau menurut sistem SI yang baru ya, itu simbol untuk shear stressnya adalah sigma ya. Kalau dulu adalah tau ya, tau yang sekarang masih sigma. Tapi kalau nanti ketemu dua-duanya ya jangan bingung, pokoknya kalau dalam hal mengukur viskositas, kalau ada lambang tau atau sigma itu artinya adalah stress, shear stress. Berikutnya untuk shear rate sendiri ya digampangkan dengan gamma dot ya. Tapi kalau karena susah yang buat dotnya itu yang tersedia di laptop, kan di komputer biasanya adalah gamma, jadi kita singkat aja dengan gamma ya. Tapi sebenarnya yang betul adalah dengan gamma dot sini ya. Dengan unitnya adalah per detik ya. Ini unitnya untuk shear stress adalah Pascal ataupun juga Newton per meter persegi ya. Berikutnya untuk viskositas ya, jadi dilambangkan dengan eta ya. Jadi bukan mu ya. Jadi kadang-kadang ada ditulis di buku-buku itu pakai mu, tapi kalau menurut aturan ya, new system SI maupun yang lama ya, ternyata untuk viscosity itu yang betul lambangnya adalah ini ya, eta. Satuannya adalah poise ataupun juga Pascal second ya. Jadi untuk 1 centipoise itu sama dengan 1 mili Pascal second ya. Jadi kalau nanti mengukur 1 mili Pascal second, jadi 1 Pascal second sama dengan berapa? 100 mili Pascal second ya, karena mili kan. Jadi seperti halnya meter terhadap milimeter ya. Berapa? 1000 ya, maaf, jadi 1000
1000 Pascal second mestinya ya. Oke, kemudian untuk kinematic viscosity, jadi kecepatan gayanya ya, untuk torsi sendiri kecepatan gaya dinyatakan dengan kinematic viscosity-nya adalah nu ya, nu. Oke, jadi itu sebagai satuan ya. Jadi sebagai standar ini viskositas air pada suhu 20 derajat Celcius adalah 1 centipoise atau 1 milipascal second ya. Oke, lanjut ke prinsip untuk pengukuran viskositas sendiri ya, karena umumnya kita menggunakan rotational viskometer ya. Jadi biasanya dalam rotational viskometer kita ada spindle seperti ini ya. Ini tabung untuk sampel, ini adalah spindle. Jadi kalau kita lihat dari penampang atasnya ya, di spindle-nya adalah lingkaran di dalam ini ya, yang berputar, sedangkan lingkaran luar ini adalah statik atau diam gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini ada dua silinder gitu ya. Jadi inner silinder itu yang berputar, sedangkan yang silinder yang luar itu adalah diam. Nah, saat kemudian di sini juga ada fluida yang sampel yang kita ukur ya. Nah, saat kita berikan gaya torsi gaya putar kepada spindle ya, maka akan terjadi perputaran sehingga akan terjadilah pergerakan dari fluidanya ya. Jadi kalau kita ambil dari satu titik ini, maka kita akan melihat pada saat isi fluidanya akan bergerak mengalir. Jadi seperti digeser ya. Jadi ini berputar perputaran ya. Jadi kita dibalik, yang merah adalah yang bergerak ya, yang kuning adalah yang diam ya. Jadi akan terjadi pergeseran fluida di dalamnya ya. Jadi semakin besar kecepatan gesernya ya, maka akan memberikan juga impact ke kecepatan gaya gesernya nih ya. Jadi semakin kental, maka nanti kecepatan alirannya akan lambat ya. Jadi ini konsep untuk pengukurannya. Jadi untuk menjaga agar tetap mengalir ya, diperlukan gaya sebesar F ya. Jadi umumnya yang disebut dengan V-nya itu, kecepatan V-nya adalah fungsi dari besaran F-nya dan juga luas area ya dari bidang gesernya, dan sifat-sifat dasar dari fluidanya itu sendiri ya. Oke, untuk luasan area sebenarnya adalah bidang dari luasan spindle dan seterusnya yang bisa kita ukur ya. Kemudian viscosity-nya ya, itu adalah merupakan fungsi dari tau-nya ya. Tau itu adalah F per A ya, dan juga dV per dj, jadi kecepatan gesernya dV per dj. Jadi di sini adalah beberapa konsep. Saya kira sih dulu sudah dibahas di prinsip teknik pangan ya. Jadi saya kira kita nggak perlu lagi membahas secara detail di analisis pangan ini. Nah, untuk reometer pun sama seperti itu ya. Umumnya kalau reometer skematik alatnya seperti ini ya. Jadi ada spindle ya, dan ini ada plat yang statik ya. Sampelnya ditaruh di antara sini, dan silinder ini akan memutar gitu. Jadi sebenarnya mirip juga ya dengan, jadi kelebihannya akan dipotong umumnya jadi rapi seperti ini ya, kira-kira seperti ini sebenarnya. Jadi ini silindernya berputar, ini adalah alasnya, lower plate ini tidak berputar ya. Sehingga saat ini berputar, kalau kita ambil detik sama ya, terjadi pergerakan dari fluidanya ya. Jadi ada gaya geser ya. Jadi viskositas itu merupakan sini adalah shear stress dibagi dengan shear rate ya. Jadi stress dibagi dengan shear rate, jadi kecepatan laju gesernya ya. Jadi gaya geser dibagi laju geser ya. Oke, jadi ya satuannya adalah, ini adalah Pascal dan ini adalah per detik, jadi naik sekelilingnya jadi Pascal second ya. Jadi untuk satuan dari viscosity umumnya dalam bentuk Pascal second.
dalam satuan internasionalnya. Oke, sebenarnya terdapat banyak jenis psikometer ya, yang memang yang paling populer adalah yang rotational psikometer ya, yang kita punya adalah Brookfield ya, baik itu parallel plate ya, seperti yang digunakan di rheometer ya. Sebenarnya rheometer juga plate-nya banyak seperti ini, ada juga yang cone, ada yang sama juga dengan rheometer ya, psikometer sama dengan rheometer pun juga sama ya, bentuk-bentuk spindle-nya. Cuma tadi ya, bisa diprogram suhunya, bisa diprogram kecepatan laju gesernya, bisa diprogram juga kecepatan dari besaran dari shear stress-nya ya. Ini yang berupa untuk rotational type. Ada juga yang tube type ya, jadi bisa untuk glass capillary yang seperti Oswald capillary ya, atau high pressure capillary, maupun juga yang pipe ya, hanya sekedar pipa. Seperti mungkin kalau nanti di praktikum analisis pangan juga melakukan mengenai istilahnya tuh falling ball tube. Jadi psikometer dengan menggunakan menjatuhkan bola-bola besi ya, atau logam ya, yang untuk mengukur semakin kental akan lebih lambat nanti jalannya bola-bola logam itu ya. Sama dengan glass capillary ya, semakin kental biasanya akan lebih lama waktu yang dibutuhkan untuk turun dari fluidanya dari sini mengalir ke bawah ya. Oke, baik, yang ini yang paling populer digunakan ya, rotational psikometer. Tadi sudah kita bahas sedikit mengenai prinsip pengukurannya ya. Saya kira sudah di prinsip PTP pun sudah dibahas lebih detail mestinya ya. Jadi tadi hanya sekedar untuk merefresh. Nah, ini prinsipnya kan di spindle di psikometer itu banyak spindle ya, ada ukuran nomor 1, 2, 3, 4, 5, bahkan ada yang 6 ya, tergantung dari saat di pembelian ke supplier alatnya ya. Nah, nanti dalam ukurannya tuh kecepatan putaran itu adalah torque ya, torsi ya, bahasa Indonesianya torsinya itu berapa, itu merupakan persen dari kecepatan spindle terhadap kecepatan maksimumnya. Jadi kalau 100% berarti spindle berputar 100% maksimumnya, kalau 0% adalah idle-nya. Jadi nanti seberapa nanti membacanya ya, semakin torsinya sama, spindle-nya sama, otomatis nanti kecepatannya akan beda-beda tergantung dari sifat dari bahan yang diukur ya. Nah, ini sebagai contoh ya, ini adalah konversi, ini sudah ada di tabel manual di spindle-nya ya. Jadi kalau kita menggunakan spindle nomor 3 misalkannya, kemudian kecepatan rotasinya itu nanti kan ada di set ya, RPM-nya itu 0,3, 0,6 dan seterusnya, nanti ada conversion factornya ya. Jadi kalau pakai RPM 60, nanti hasil yang terbaca itu harus dikalikan 20 gitu. Jadi misalkan dalam hasil pengukurannya dengan spindle itu ya, viskositas larutannya itu yang terukur ya dengan menggunakan kecepatan 6 rpm itu adalah 200 gitu ya. Adalah 40,6% ya. Jadi viskositas yang yang sesungguhnya adalah 40,6 dikalikan 200 ya, sehingga akan dihasilkan adalah 8120 mPa second, atau kalau jadi atau 8,12 Pascal second. Jadi maaf tadi menegaskan kembali ya, jadi 1 Pascal itu sama dengan 1000 mPa ya. Oke, nah ini sebenarnya adalah hasil praktikum dari dulu waktu saya masih magang untuk Anpang S1 ya. Ini udah lama banget, ini baru tahun ini kembali bergabung di analisis pangan. Nah, ini saya tugaskan dulu Mas untuk membuat video untuk pengukuran Brookfield ya. Kami mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor akan memperagakan cara menggunakan Brookfield Psikometer. Sampel yang kami gunakan yaitu sirup. Tahapan awal yaitu persiapan sampel. Sampel sirup dituangkan
ke dalam gelas khusus viskometer. Sebelum dilakukan pengukuran, pilih jenis spindle sesuai dengan kekentalan sampel yang akan diukur. Spindle yang disediakan ada 4, yaitu spindle nomor 1 untuk sampel yang encer, spindle nomor 2 untuk sampel yang agak kental, spindle nomor 3 untuk sampel yang kental, spindle nomor 4 untuk sampel yang sangat kental. Untuk sampel sirup, kami menggunakan spindle nomor 1. Tahapan berikutnya yaitu pengukuran viskositas. Spindle dipasang dengan memutarnya ke kiri. Naikkan penyangga sampai atas. Letakkan sampel di bawah. Oke, mungkin nanti sebagai pengganti spindle. Kalau nggak ada praktikum sifat fisik ya, atau turunkan penyangga spindle sampai spindle masuk ke dalam sampel. Pastikan garis merah sebagai garis penunjuk viskositas berada tepat pada 0 cm. Lalu tekan on agar spindle berputar. Oke, dan nanti kita ada ketatan. Lalu buka kunci agar garis penunjuk menunjukkan viskositas sampel. Tunggu sampai garis penunjuk berada pada posisi yang konstan. Waktu tunggu minimal 1 menit. Sebenarnya viskometer yang ini juga sudah ada yang digital ya. Tapi saya kurang tahu di PCP apakah sudah ada yang digital. Tidak. Kalau digital biasanya sudah langsung ke pajak ya. Setelah viskositas terbaca konstan, kunci, lalu tekan off. Jadi dikunci dulu biar jarumnya nggak bergeser, baru kemudian dimatikan sehingga kita bisa membaca posisi mana. Catat viskositas yang terbaca, lalu kalikan dengan faktor pengali. Nah, itu sudah disediakan ya faktor pengalinya. Yang terbaca adalah faktor pengali diperoleh dari hubungan kecepatan dan jenis spindle yang digunakan. Untuk sampel sirup ini, kecepatan 30 rpm dan jenis spindle nomor 1, sehingga faktor pengalinya adalah 2. Viskositas sampel yang sebenarnya adalah 77 cm sebagai viskositas yang terbaca kali 2 sebagai faktor pengali, sehingga sama dengan 154 cm poise. Sekian peragaan penggunaan alat Brookfield Viskometer. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Oke, kita sampai post creditnya ya. Ini
dari tahun 2011 ya, jadi angkatan berapa itu ya, sudah lama ya. Baik, sebenarnya kalau Anda searching di YouTube ya, masih banyak ya kelompok-kelompok lain yang membuat juga video ini, karena itu memang saya tugaskan ya. Baik, kita akan lanjut untuk aspek viskositas. Nah, ini mungkin dari data ya, jadi pengukuran air ya pada suhu 20 itu memiliki viskositas yang 1,0019 centipoise ya. Saat suhunya meningkat 80 derajat itu ternyata viskositasnya turun ya, jadi 0,3548 centipoise. Begitu juga dengan udara ya, umumnya 20. Nah, ini mungkin bandingkan dengan etanol ya, suhu 20 1,194 centipoise. Ini hanya data. Jadi umumnya dengan peningkatan suhu itu viskositasnya akan turun ya, karena mungkin dengan peningkatan suhu akan meningkat volume, jadi seperti ada pesan pengencaran ya, lebih encer. Jadi mungkin data yang cukup lengkap ya mengenai suhu, kemudian juga dengan viskositas dari bahan ya, seperti ini adalah castor oil ya, minyak air juga tadi sudah disampaikan pada suhu 20 derajat Celcius ya, dan suhu 80 ya, beda sekali penurunannya cukup besar. Begitu juga dengan udara itu juga akan nah, ini mungkin agak cukup beda ya, udara saat ditingkatkan suhunya justru viskositasnya akan meningkat ya, mungkin karena pas saat suhu tinggi ya, itu udara akan mungkin lebih banyak uap air yang ada di udara ya, sehingga lebih banyak, istilahnya itu ada solut yang terlarut di udara, itu lebih banyak solutnya, sehingga akan justru untuk hanya kasus di udara dengan meningkatkan suhu akan terjadi peningkatan viskositas. Tapi secara umum untuk bahan yang material produk pangan itu kalau ditingkatkan suhunya itu akan menurunkan viskositasnya. Oke, mungkin kita akan merefresh sedikit ya mengenai produk-produk pangan yang Newtonian dan non Newtonian. Jadi kalau yang disebut dengan Newtonian itu adalah suatu bahan yang nilai viskositasnya itu tidak dipengaruhi oleh besaran dari gaya atau shear stress yang diberikan ya, disebut dengan Newtonian food. Sedangkan yang non Newtonian food ya, nilai viskositasnya itu sangat dipengaruhi oleh besaran shear stress yang diberikan ya. Oke, ini adalah grafik yang menghubungkan antara shear rate ya, gamma ya, dengan tau ya, dengan shear stressnya. Jadi shear stress ini sebagai sumbu Y dan shear rate-nya sebagai sumbu X ya. Jadi kita lihat di sini ada pas di titik potong 00 ini ya, jadi Newtonian ya, itu garisnya datar aja ya, lurus, garis lurus Newtonian. Jadi ini menunjukkan bahwasanya nilai viskositas dari fluida Newtonian itu tidak akan berubah ya, tidak konstan saja dengan perubahan dari shear rate-nya maupun juga perubahan shear stress-nya ya. Jadi tau ini adalah sebagai shear stress ya, gamma ini adalah shear rate-nya per detik satuannya, sedangkan ini adalah Pascal ya untuk shear stress. Nah, ini ada fluida yang lain ya, yang disebut dengan pseudoplastik ya, atau dilatan ya. Kita sebut di sini dilatan adalah shear thickening. Jadi kekentalannya itu makin meningkat dengan semakin besarnya shear rate ya, karena ini shear rate-nya adalah sebagai sumbu X-nya ya. Begitu juga untuk pseudoplastik justru sebaliknya ya, disebut dengan shear thinning ya. Jadi akan menurun ya viskositasnya saat shear stressnya meningkat. Sedangkan ini ada Bingham plastik ya, jadi ada Bingham plastik, kemudian juga Bingham pseudoplastik ya. Ini ada gaya yang disebut dengan tonal. Jadi di sini untuk mulai mengalir ya, dia perlu
yang disebut dengan tonal, kadang-kadang disebut dengan yield stress ya. Jadi yield stress itu adalah gaya awal yang diperlukan untuk suatu fluida itu mengalir ya. Jadi kalau mungkin dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai ya, saat kita punya botol saus ya, saat kita tuang itu nggak mengalir ya. Untuk di botol kaca ya, botol kaca itu nggak mengalir. Jadi untuk mengalirkannya gimana? Biasanya kita kocok-kocok ya, goyang, atau kita tepuk-tepuk pantat botolnya ya, sehingga akan mengalir. Nah, itu disebut dengan gaya awalnya itu adalah tepukan-tepukan ataupun juga goyangan-goyangan itu ya. Itu gaya awal yang sehingga kemudian sausnya mengalir. Atau kalau di botol plastik ya, yang bisa kita pencet ya, kita pencet. Nah, itu gaya awalnya itu adalah pencetan itu ya, sehingga akan mendorong isi sausnya itu mengalir ya. Jadi itu gaya awal yang diperlukan agar suatu fluida mengalir ya. Itu jadi Bingham plastik sebenarnya mirip dengan Newtonian, cuma dia memiliki gaya awal untuk agar dia bisa mengalir. Sedangkan Bingham pseudoplastik itu sama dengan pseudoplastik, cuma dia memiliki nilai yield stress ya. Di sini ada contoh-contoh, mungkin nanti akan lebih detail dibahas di slide berikutnya ya. Oke, jadi ini deskripsi dari Newtonian ya. Jadi viskositasnya itu tidak dipengaruhi oleh perubahan dari shear rate ya, dan juga akan tetap konstan ya nilai viskositasnya. Contohnya adalah untuk air ya, jus buah ya, minuman berkarbonasi, susu, maupun juga minyak goreng. Kemudian minyak goreng nabati yang umum adalah Newtonian ya. Kemudian yang Bingham plastik ya, itu beberapa itu perlu yang disebut dengan yield stress ya, tadi sudah kita terangkan ya. Jadi untuk dibutuhkan untuk mulai adanya aliran atau mulai mengalir ya. Jadi setelah mengalir ya nanti hasilnya akan mirip dengan yang Newtonian ya. Contohnya seperti saus tomat ya. Kemudian untuk Bingham pseudoplastik ya, itu juga yield pointnya harus diberikan dulu untuk mengalir, tapi kemudian alirannya bersifat shear thinning ya, jadi lebih encer seperti mayones maupun margarin. Sedangkan yang pseudoplastik dia shear thinning tapi tidak ada yield stressnya ya. Contohnya di sini adalah untuk apel saus ya, puree pisang ya, keluargam, santan gam, maupun juga produk-produk yang diberi pengental. Sedangkan yang dilatan itu adalah shear thickening ya. Jadi kekentalan dari fluida itu meningkat ya ketika shear rate-nya itu semakin cepat atau semakin ditingkatkan ya. Contohnya untuk suspensi dari pati-patian ya, pati jagung terutama, dan juga sirup coklat ya. Oke, baik, itu sebagai ringkasan. Ini sebagai gambaran ya untuk Newtonian food ya. Tadi udah kita bahas, ada air, madu, susu ya, minyak nabati, jus buah, dan maupun juga larutan gula dan larutan garam. Sedangkan yang shear thinning ya, pseudoplastik ya, ini yang viskositasnya akan menurun dengan peningkatan shear rate-nya ya. Sebagai contoh di dalam seperti di gambar ya, apple sauce, banana puree, dan seterusnya. Saya kira tadi udah kita bahas ya. Dan dilatan adalah shear thickening ya. Jadi viskositasnya meningkat dengan peningkatan shear rate-nya. Contohnya adalah untuk larutan pati jagung 40% ya. Ini contohnya juga untuk produk-produk yang mengandung flokulan yang tinggi ya. Contohnya juga untuk larutan coklat dan juga campuran air dengan tanah ya, ataupun pasir yang cukup besar ya, itu akan terjadi dilatansi ya. Jadi peningkatan viskositas saat ditingkatkan shear rate-nya. Kemudian untuk Bingham plastik ya, ini contohnya adalah tomato kecap maupun juga pasta gigi ya. Jadi perlu yield stress untuk mengalir, tapi begitu sudah mengalir, alirannya seperti Newtonian ya, tidak akan berubah viskositasnya meskipun ditingkatkan shear rate-nya. Oke, jadi tadi sudah kita bahas sebenarnya, jadi pentingnya untuk yield stress ini ya. Jadi ini penting untuk
amati dikembangkan terutama untuk produk-produk yang memang termasuk di golongan yang memiliki yield stress ya, seperti tomato sauce, chili sauce ya, butter, yogurt dan seterusnya ya. Oke, ini adalah yield stress ya untuk produk-produk pangan ya, seperti produk coklat ya, krim ya, whipping cream ya, kuah gam, larutan untuk pengental kuah gam ya, jus jeruk ya, ini semuanya memiliki yield stress ya. Jadi semakin tinggi yield stress berarti semakin besar gaya awal yang diperlukan untuk fluida tersebut mengalir ya, produk tersebut mengalir. Oke ya. Nah, jadi untuk yang dalam pengukuran viscositas ini ya, kita kenal adanya istilah apparent viscosity. Jadi karena kalau untuk yang fluida non Newtonian ya, itu kan sebenarnya viskositasnya itu tidak konstan ya, jadi bisa berubah-ubah berdasarkan dari kondisi shear stressnya ya, sehingga kita sebut kondisinya apparent viscosity. Jadi shear stress yang diaplikasikan pada suatu produk ya, pada suatu fluida ya, dibagi dengan shear rate-nya, itu disebut dengan apparent viscosity ya. Jadi untuk Newtonian ya, apparent viscosity-nya adalah viskositasnya itu ya, karena memang tidak berubah-ubah. Tetapi untuk yang non Newtonian ya, itu viskositas apparent-nya ya, kita lambangkan dengan eta ya, itu sama dengan tau per gamma, itu sama dengan K dikalikan gamma pangkat N kurang 1 ya. Jadi K nya ini adalah suatu konstanta juga ya, gamanya itu adalah shear rate-nya ya, N itu adalah indeks konsistensinya. Jadi kalau kita buat suatu grafik di mana sebagai sumbu Y-nya itu adalah viskositas apparent-nya atau eta ya, kemudian di sumbu X-nya itu adalah shear rate-nya ya, maka akan diperoleh gambaran grafik seperti ini. Kalau untuk yang Newtonian ya, itu viskositas apparent-nya akan stabil ya, tetap. Tetapi untuk yang dilatan ya, tadi terjadi peningkatan viskositas ya, yang disebut dengan shear thickening. Jadi semakin tinggi shear rate-nya ya, maka viskositasnya akan meningkat. Sedangkan yang pseudoplastik ya, terjadi shear thinning. Jadi viskositasnya itu akan menurun dengan peningkatnya shear rate-nya ya. Jadi semakin viskositas turun dengan peningkatan shear rate-nya. Oke, nah ternyata untuk yang fluida ini ya, itu juga bisa berubah-ubah sesuai dengan waktu ya. Jadi waktu pengadukan, waktu aplikasi dari gaya gesernya itu sendiri ya. Jadi ada yang dikenal dengan rheopectic dan thixotrophic, itu adalah yang time dependent ya. Sedangkan yang time independent ya, itu artinya tidak dipengaruhi oleh waktu proses ya. Jadi time independent. Jadi biasanya yang Newtonian ya umumnya juga time independent ya, yang Newtonian. Nah, ada yang rheopectic, contohnya adalah yang larutan pati ya, yang tinggi ya, dan juga coklat, itu dikenal dengan rheopectic juga ya. Jadi semakin lama waktu aplikasi shear stressnya ya, dia akan semakin kental. Sedangkan yang thixotropic ya, itu justru kekentalannya akan turun ya, seperti untuk madu maupun juga larutan dari gam ya. Oke, jadi untuk yang non Newtonian kita bisa membuat suatu model persamaannya adalah model power law ya. Jadi tau sama dengan K kalikan gamma pangkat N ya. Jadi K itu adalah indeks konsistensi, N adalah indeks perilaku aliran ya. Jadi untuk yang Newtonian ya, tau itu sama dengan eta kalikan gamma. Jadi sama ya kan, jadi rumusnya jadi eta atau viskositas itu sama dengan tau atau shear stress dibagi dengan shear rate-nya. Untuk model power law untuk Newtonian, nilai K nya itu sama dengan
viskositasnya ya. K itu sama dengan eta atau viskositasnya, dengan N itu sama dengan 1 ya. Jadi untuk Newtonian. Sedangkan yang pseudoplastik ya, itu karena N kurang dari 1 ya, maka tau sama dengan K kalikan gamma pangkat N, di mana N kurang dari 1. Sedangkan yang di lautan tuh N nya lebih besar dari 1 ya. Jadi terjadi peningkatan atau shear thickening ya. Jadi tau sama dengan K kalikan gamma pangkat N, jadi N nya lebih besar dari 1. Nah, ini contoh hasil pengukuran ya. Ini umumnya diperoleh dengan menggunakan rheometer ini ya. Jadi gampang untuk membuat titik-titik pengamatannya ya, untuk observasinya, sehingga kita akan mudah untuk membuat aplikasi dan memperoleh persamaan dengan power law ya, nilai N dan nilai K nya. Jadi nilai K pada air ya, untuk air K ini sama dengan viskositasnya ya, dan N nya sama dengan 1. Nah, ini untuk yang yang non Newtonian ya, dia akan memiliki nilai N dan K ya. Jadi untuk N kurang dari 1 itu adalah shear thinning ya, jadi makin kecil. Dengan shear rate nya semakin tinggi, viskositasnya akan turun. Sedangkan yang nilai K adalah indeks konsistensinya ya. Kemudian, nah ini untuk dari salah satu jurnal ya, rheology ya, tahun udah cukup lama karena ini saya ambil dari buku ya. Nah, ini diperoleh ya, perbandingan dari butter untuk produk yang salted, unsalted, apapun juga cream cheese ya. Sorry, sama-sama unsalted di sini ya, bentuknya stick. Yang ini adalah whip. Ada juga yang produk-produk yang lain ya, seperti peanut butter ya. Wah, ini yang seperti yang suka makan Skippy ya. Jadi nilai N nya adalah kurang dari 1 ya. Jadi termasuk yang shear thinning ya, dengan konsistensi, indeks konsistensi adalah 316. Oke, nah untuk fluida yang membutuhkan gaya awal ya, disebut dengan jet stress ya, umumnya kita harus menerapkan persamaan yang disebut dengan persamaan Herschel-Berkeley ya. Jadi ada nilai tonal jet stress ya, dengan flow behavior K, dan indeks konsistensi adalah N ya. Jadi untuk Bingham plastik dan pseudoplastik ya, Herschel-Berkeley ini adalah yang Bingham pseudoplastik ya. Oke, jadi untuk yang ini untuk tipikal yang perlu jet stress ya. Jadi yang Newtonian otomatis tonalnya ada 0. Kalau yang non-Newtonian dan pseudoplastik dan dilatan itu tonalnya sudah 0 ya. Dan nilai N nya untuk shear thinning adalah 0 sampai 1. Yang dilatan untuk N nya lebih besar dari 1 ya. Nilai K semuanya lebih besar dari 0 ya. Bingham untuk tonalnya itu lebih dari 0, pseudoplastik juga lebih dari 0, dan dilatan yang dengan jet stress juga lebih besar dari 0 ya. Oke, nah ini sebenarnya skema dari viskometer yang kita sebut dengan rotational viskometer ya, seperti Brookfield yang paling populer ya. Jadi ada spindle tadi sebenarnya kalau lengkap itu ada berapa jenis tadi, 7 ya, 7 spindle ya, tapi di lab tadi saat dipraktekkan mahasiswa hanya 4 yang tersedia ya. Ini ada sampel kontainernya, ini ada untuk guardnya agar tidak kontak ini dengan wadahnya, sehingga melindungi resiko dari pecah ya. Dan ini adalah peralatannya, jadi ada pengatur untuk on off ya, pengatur untuk agar dikunci gerakan jarumnya dan seterusnya. Oke, sebagai contoh ini untuk pengukuran dengan rotational viskometer ya. Ini saya kira persamaan-persamaan yang sudah dibahas sebelumnya ya, dan juga mestinya di prinsip teknik pangan sudah dibahas ya untuk persamaan-persamaannya. Jadi sebagai contoh pengukuran saja kita bahas di sini dengan menggunakan Brookfield viskometer, digunakan dengan menguji ya untuk peran viscosity saus tomat. Jadi saus tomat adalah suatu fluida non Newtonian ya, yang termasuk ada jet stressnya ya, sehingga digunakan di sini adalah spindle nomor 4, di mana pengukurannya menggunakan
speed RPM-nya adalah 4 ya. Kemudian dari kecepatannya ada 2, 4, 10 dan 20 RPM. Jadi tingkat kecepatan untuk shear rate-nya adalah 4 ya. Jadi 4 shear rate pada 2, 4, 10 dan 20 RPM. Nah, kemudian saat digunakan dengan spindle nomor 4 yang terbaca di hasil pengukurannya itu adalah dengan kecepatan rotasi 2 itu 53,5. Nah, ini kita harus mengalihkan dengan nilai 100% yang full ya. Jadi ada nilai konversinya ya 7187 din per cm. Jadi kita peroleh di sini adalah hasilnya jadi 38,45 67 kali itu jadi 4815 dan sudah jadi persen ya, dalam persen full scale-nya jadi 0,535 jadi 0,67 kali ini dan 0,85 kali ini ya. Jadi hasilnya nih, jadi nanti dicek kembali ya, 0,97 kali 7187 ya. Nah, nanti saat kita plotkan ya hubungan antara rotation speed ya dengan nilai kita anggap ya torque nya adalah sebagai stressnya kan ya, besaran torque stress. Jadi kita akan peroleh suatu persamaan tau sama dengan 3293,4 gamma pangkat 0,25. Jadi di sini kita peroleh nilai K adalah 3293,4. Nah, mestinya nih kalau kita pakai bersamaannya dengan Hertzsprung-Barclay ya, kita akan memperoleh di sini nilai tau nolnya berapa ya. Jadi ada nilai tau nolnya ya. Jadi ini sebenarnya persamaannya jangan yang hanya power law tapi harus yang Hertzsprung-Barclay. Oke, mungkin itu sebagai gambaran ya untuk pengukuran viskositas dengan viskometer ya, dengan rotational viskometer, karena kebetulan tidak ada reometer ya, atau mungkin ada reometer di SIFAS tapi itu sudah reometer yang sangat kuno dan rasanya juga ada keterbatasan dalam operasinya. Di mata kuliah ini kita tidak membahas detail untuk alat reometer, tapi saya kira reometer pun prinsipnya sama pengukurannya dengan yang viskometer ya. Jadi prinsip penggunaan gaya geser ya, jadi putarannya tadi di gambar juga sudah diberikan skema perbedaan gambaran di menggunakan reometer. Sebenarnya dalam aspek spindle pun akan sama semua. Oke, di sini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap viskositas. Jadi sebenarnya hanya untuk memberikan awareness ya, bahwasanya dalam mengukur viskositas suatu bahan atau produk pangan yaitu akan dipengaruhi oleh suhu. Jadi kita harus sebaiknya kita mengontrol suhu saat mengukur viskositas ya. Karena secara umum dengan suhu yang meningkat maka viskositasnya akan turun ya, kecuali tadi ada satu contoh di udara ya. Udara ternyata dengan suhu yang tinggi ya itu viskositasnya meningkat ya. Itu mungkin salah satu sebabnya adalah karena kejenuhan dari air ya, humidity-nya air itu mungkin akan meningkat ya dengan suhu yang tinggi. Jadi seperti konsepnya seperti steam ya. Jadi kalau udara biasa itu mungkin kering, yang steam kan jadi jenuh dengan uap air ya. Nah, ini contoh untuk peningkatan suhu ya di sumbu X, dan di sumbu Y nya adalah nilai viskositas ya dalam satuan milipascal second. Jadi di sini kita lihat ya, untuk air pun juga turun ya. Nah, yang melarutan mengandung sukrosa juga semuanya turun. Jadi dengan peningkatan suhu viskositas akan turun. Berikutnya konsentrasi solut ataupun zat yang terlarut ya, itu juga akan berpengaruh ya. Biasanya kalau semakin tinggi ya solutnya akan semakin tinggi juga viskositasnya ya pada pengukuran suhu yang konstan yang sama ya. Oke, coba dilihat nah, inilah contoh untuk faktor peningkatan konsentrasinya ya. Jadi misalkan konsentrasi dari sukros ya 420, 40, 60 ya,
ini akan pada suhu yang sama akan meningkat ya, maksud viskositasnya ya. Berikutnya untuk berat molekul dari solut ya. Nah, ternyata tidak ada hubungannya, itu tidak linear gitu ya, untuk hubungannya, tapi mestinya dengan semakin meningkatnya berat molekul ya, itu akan semakin meningkat viskositasnya gitu. Ini sebagai contoh untuk kon sirup ya. Jadi maaf tadi ya, sini ya, sirup jagung artinya adalah fruktosa umumnya yang dibuat ya, fruktosa, ataupun pati jagung yang sudah dikonversi menjadi dextrose, yang ini artinya dextrose ya, gula jagung. Jadi kalau kita lihat dengan dextrose ekivalen ya, semakin tinggi dextrose ekivalen artinya semakin banyak dextrose-nya gitu, sedangkan yang masih sedikit artinya pati jagung yang porsinya masih lebih tinggi gitu, sehingga makanya di sini viskositas untuk solutnya ya, itu semakin viskositasnya makin tinggi karena ini sebenarnya adalah seperti pati ya, masih kental gitu ya. Sedangkan untuk dextrose ya, glucose akan lebih rendah viskositasnya ya. Jadi semakin solidnya makin tinggi persentasenya, maka viskositasnya akan makin tinggi. Nah, tekanan umumnya bisa diabaikan kalau untuk tekanan antara 0 sampai 100 ya. Kemudian untuk suspensi bahan ya, tadi mungkin seperti saat kita membahas mengenai dilatan ya, semakin besar suspensi yang ada di dalam suatu larutan, maka akan meningkatkan viskositasnya makin tinggi juga ya. Jadi yang makanya disebut dengan shear thickening karena adanya suspensi yang tinggi. Oke, saya kira itu yang untuk pembahasan untuk pengukuran viskositas ya. Nanti juga dalam beberapa aspek prinsip-prinsip mengenai viskositas ini ya, nanti di-refer kembali juga ke mata kuliah prinsip teknik pangan ya. Saya kira mestinya lebih detail di pembahasan di prinsip teknik pangan ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas untuk sifat tekstur ya.